Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Di video ini akan menjelaskan mengenai sistem saraf pada hewan. Yuk ditonton sampai akhir. Pernahkah Anda bertanya bagaimana seekor cheetah bisa mengejar mangsanya dengan kecepatan tinggi? Atau bagaimana Uber merasakan sentuhan? Semua itu mungkin berkat sistem saraf jaringan komunikasi super cepat yang memungkinkan hewan merasakan dan merespons lingkungannya. Mari kita selami cara kerja jaringan luar biasa ini. Sekarang kita akan masuk ke konsep umum sistem saraf. Secara umum, sistem saraf melakukan 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu penerimaan sensorik atau input. Mengumpulkan informasi dari lingkungan internal dan eksternal melalui neuron sensorik dan reseptor. Proses dimulai dari penerimaan sensorik atau input organ sensorik hewan. Seperti mata, telinga, atau kulit mendeteksi adanya perubahan. Misalnya, rusa mendengar suara ranting patah atau merasakan perubahan suhu. Informasi ini diubah menjadi sinyal listrik oleh neuron sensorik. Yang kedua yaitu integrasi. Memproses dan menafsirkan informasi sensorik di pusat saraf otak atau glia dan merumuskan respons yang sesuai. Sinyal input tersebut kemudian dikirim ke pusat saraf, yaitu otak atau ganglia, untuk proses integrasi. Disinilah informasi diproses, dianalisis, dan dibandingkan dengan memori atau insting. Dalam kasus rusa, otak menafsirkan suara ranting patah sebagai bahaya. Yang ketiga yaitu respon motorik, output, mengirimkan sinyal dari pusat saraf melalui neuron motorik ke sel efektor, seperti otot atau kelenjar untuk menghasilkan tindakan. Setelah keputusan dibuat, pusat saraf mengirimkan sinyal balasan ke sel efektor, yaitu otot dan kelenjar. Inilah respons motorik atau output. Sinyal ini melalui neuron motorik yang memerintahkan otot kaki rusa untuk segera berkontraksi, menghasilkan tindakan melarikan diri. Unit struktural dan fungsional dasar dari keseluruhan sistem saraf adalah neuron atau sel saraf. Sel-sel inilah yang memungkinkan komunikasi super cepat di seluruh tubuh hewan. Setiap neuron memiliki 3 bagian utama. Pertama, dendrit seperti antena menerima sinyal dari neuron lain. Sinyal-sinyal ini kemudian dikumpulkan dan diproses di badan sel atau soma. Jika sinyal input cukup kuat, neuron akan menghasilkan sinyal output yang disebut potensiaksi gelombang listrik, singkat. Sinyal ini bergerak cepat sepanjang bagian yang memanjang yang disebut akson. Pada banyak setrik. Akson ini dibungkus oleh selubung milin yang berfungsi seperti isolasi kabel listrik, mempercepat transmisi sinyal. Akhirnya, sinyal mencapai terminal akson untuk diteruskan ke neuron berikutnya, otot atau kelenjar melalui celah kecil yang disebut sinaps. Melalui mekanisme elektrokimia yang luar biasa ini, triliunan neuron terhubung, memungkinkan respons instan, pembelajaran, dan memori pada hewan. Kita masuk pada evolusi dan variasi struktur saraf. Struktur sistem saraf bervariasi secara signifikan seiring evolusi. Yang pertama yaitu jala saraf. Ditemukan pada hewan sederhana seperti ubur-ubur. Tidak memiliki otak sejati, hanya jaringan neuron yang tersebar. Responsnya sederhana dan tidak terarah. Yang kedua, sistem saraf radial. Ditemukan pada bintang laut, memiliki cincin saraf pusat dan saraf radial yang memanjang ke setiap lengan. Yang ketiga yaitu sistem saraf tangga. Ditemukan pada cacing pipih, memiliki sepasang ganglia di bagian kepala sebagai otak primitif. Dan 2 tali saraf yang dihubungkan oleh konektor. Yang keempat yaitu sistem saraf tali. Ditemukan pada serangga dan cacing tanah, memiliki ganglia segmental yang mengontrol setiap segmen tubuh, dihubungkan oleh tali saraf perut. Ini menunjukkan tahap awal sefalisasi pemusatan saraf di kepala. Untuk memahami kompleksitas tertinggi, mari kita lihat sistem saraf pada vertebrata hewan bertulang belakang, seperti mamalia, burung, dan reptil. Sistem saraf vertebrata terbagi menjadi 2 bagian utama, sistem saraf pusat SSP yang terdiri dari otak dan saraf tulang belakang. Otak adalah pusat kontrol utama untuk pemikiran, koordinasi, dan fungsi vital. Saraf tulang belakang menjadi jembatan komunikasi dan mengontrol refleks. Bagian kedua adalah sistem saraf tepi, SS,
yaitu semua saraf di luar SSP-SST dibagi lagi menjadi sensorik yang membawa sinyal ke SSP, dan motorik yang membawa sinyal dari SSP. Sistem saraf motorik memiliki saraf somatik untuk gerakan sadar kita, dan saraf otonom untuk fungsi tidak sadar seperti detak jantung. Saraf otonom ini memiliki cabang. Simpatik untuk respons fight or flight dan parasimpatik untuk respon rest and digest. Dari jaring saraf sederhana hingga otak yang sangat kompleks, sistem saraf adalah arsitek utama interaksi hewan dengan dunia. Ia adalah jaringan komunikasi yang memastikan kelangsungan hidup dan adaptasi di seluruh kerajaan hewan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.